Perkembangan teknologi membawa dampak yang jauh lebih besar, termasuk lahirnya para pendakwa muda yang kini berkegiatan bukan hanya di tempat suci, tetapi juga di berbagai ruang digital. Ruang digital yang semakin luas dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja merupakan kesempatan baru bagi para pendakwa. Secara substansial, materi dakwah bisa saja sama, tapi cara bahasa dan retorika tentu saja berbeda. Ruang digital memiliki penghuni aslinya sendiri. Mereka adalah anak-anak muda. Mereka biasa disebut sebagai digital native. Karena itulah, dunia dakwah di ruang ini juga melibatkan para pegiat agama di usia muda. Mahdi Ahmad Al-Fatih, biasa dikenal dengan Mahdi. Ia adalah salah satu anak muda itu. Ia berselancar di dunia digital bukan hanya untuk bersenang atau mengatasi rasa takut ketinggalan zaman. Ia datang dengan niat berdakwah. Saat ini Mahdi masih tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Ibn Khaldun Bogor. Di kesehariannya ia menjalani peran sebagai mahasiswa seperti anak muda pada umumnya. Namun, di luar rutinitas akademik tersebut, Mahdi mulai memanfaatkan media sosial sebagai ruang dakwah. Saya adalah dulunya seorang santri yang dimana saya lebih tertarik kepada dunia seni atau seni tilawah. Kemudian 2021 saya lulus sekolah, lulus mondok, dan di situ saya ada ketertarikan bahwasannya walaupun saya bukan siapa-siapa, kemudian dari segi prestasi di dunia MTQ pun saya tidak seperti orang-orang yang hebat, yang udah MTQ nasional, tapi ada obsesi saya ke situ. Melalui tilawah Al-Quran yang ia siarkan secara langsung di TikTok, ia mencoba menghadirkan pesan keislaman dengan cara yang baru. Mahdi memilih aktivitasnya secara intens di aplikasi TikTok. Sehari-hari, Mahdi mengisi akun TikToknya dengan konten mengajarkan bacaan Al-Quran sesuai aturan dan tajwid. Konten tersebut disajikan dalam siaran langsung atau live TikTok yang dilakukan secara rutin. Pertama kali saya ada suatu peristiwa yang dimana peristiwa tersebut di keluarga internal, kata keluarga, itu tadi baca ayat apa, nadanya nada apa. Kayaknya kalau misalkan dimasukin ke TikTok, dimasukin ke YouTube Short, apapun itu media sosial lainnya ya yang berkaitan dengan itu, kayaknya ini bakal viral katanya. Bakal viral. Nah, dari situ saya terobsesi dari keluarga. Sebisa mungkin, oke lah, saya mulai dari sini. Mulai digarap tuh, saya upload di TikTok nada-nada nahawan, nada-nada jiharkan, nada-nada kebahagiaan. Saya mulai itu aktif, dan yang pada akhirnya setelah saya mendobrak kemalasan yang ada di diri saya, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah mulai terbiasa. Live TikTok merupakan medium yang kini digunakan tidak hanya untuk memasarkan produk maupun ide. Ruang ini juga memberi kesempatan penggunanya mendapatkan hadiah atau gift digital dari penonton. Apakah kalau misalkan nggak ada yang nge-gift, saya tetap live? Insya Allah iya. Itu tadi, saya sudah tanamkan yang telah barusan dipaparkan. Kemudian juga pernah saya suatu ketika saya diajak oleh salah satu tim agensi untuk mengaji di acaranya, itu di TikTok. Waktu selesai, ini mungkin ya saya pokoknya ditanamkan sama guru saya, maneh ulah sok ngarepkeun duit lamun keur dakwah. Beres saya
ikut agensi ngaji itu sebentar. Waktu saya lihat saldo di TikTok, rada lumayan nih. Dan alhamdulillah dari situ saya makin semangat, dan pada akhirnya saya menanamkan bahwasannya hidup harus dinamis. Udah sulit, udah susah. Kalau udah ada pudunan pasti ada tanjakan. Kalau udah ada hujan pasti ada redanya juga. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya seorang pendakwah dia mendapatkan gift atau hadiah dari para pemirsa? Pastinya teman-teman semuanya, seorang pendakwah untuk mendapatkan gift itu boleh-boleh saja. Ya, apa hadisnya? Hadisnya bahwa Rasulullah itu pernah memberikan kebebasan bagi tawanan yang mengajarkan membaca dan menulis bagi kaum muslim. Tawanan yang mengajarkan membaca dan menulis dibebaskan, ya itu dapat hadiah dibebaskan. Artinya apa? Artinya mereka yang mengajarkan suatu ilmu atau berdakwah itu memang sah-sah saja untuk mendapatkan upah dan hadiah. Jangan dijadikan sebagai gift itu sebagai orientasi pertama dan niat utama dalam berdakwah. Yang kedua, jangan sampai meminta gift atau hadiah yang berlebihan sehingga hidupnya itu bergelimangan harta dan juga kehidupannya glamor itu. Yang ketiga adalah jangan sampai niat berdakwah itu bukan karena Allah tetapi hanya mengambil gift saja. Nah, itu catatan-catatan apabila seorang pendakwah mendapatkan virtual gift gitu. Nah, kalau itu menurut saya bukan gangguan tapi melainkan dukungan. Kenapa dukungan? Karena dengan audiens memberi gift gitu ke korinya yang melantunkan ayat suci Al-Quran di live streaming TikTok, itu maka beliau itu akan merasa lebih disupport. Bagaimanapun, penggunaan TikTok untuk mengajarkan materi agama, termasuk membaca Al-Quran, merupakan langkah positif. Karena upaya ini memberi kesempatan kepada penonton atau pengguna media sosial untuk tidak semata-mata terpapar konten-konten yang tidak jelas manfaatnya. Meski demikian, belajar agama khususnya mengaji atau memperbaiki bacaan Al-Quran jelas saja tidak cukup dilakukan hanya melalui media sosial. Nah, menurut saya, TikTok adalah aplikasi yang paling sering dikunjungi dari lintas generasi. Terutama yang paling kuat adalah Gen Z, terutamanya Gen Z. Kenapa enggak saya dakwah di masjid aja? Kenapa enggak saya dakwah di mimbar aja? Yang pertama, saya menyadari akan keminiman keilmuan saya. Saya takut bahwasannya ketika saya menyampaikan yang bukan ahlinya, malah bukan pencerahan yang didapat, namun sebaliknya gitu. Saya kira dalam hal untuk mendengarkan pengajian, kemudian juga untuk siraman rohani, saya kira itu boleh-boleh saja. Cuma apakah cukup hanya mendengarkan video saja, video ceramah lewat aplikasi YouTube dan lainnya, apakah cukup? Saya kira tidak, teman-teman semuanya. Lebih baik kalau misalnya sesekali kalau kita punya waktu, gabung ke pengajian yang memang di sana ada majelisnya. Kenapa? Keunggulannya pertama di sana kita bisa berinteraksi dengan para ustadz. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kita bisa bertanya. Apabila memang kita ingin bimbingan, kita minta nasihatnya. Oke, jadi kalau di TikTok itu kan ya, kalau di masjid kan seperti yang kita tahu nih, orang ngaji misalkan di mimbar atau pakai speaker kan itu suaranya lagi lebih mendengung ya. Nah, bedanya kalau di TikTok tuh, itu mereka biasanya pakai mic khusus kan, mic khusus dipakai di deket leher sini ya. Jadi pas ngaji tuh suara tuh jelas gitu, makhrajul hurufnya tuh ya. Yang tersisa kini adalah sejumlah pertanyaan. Misalnya dengan maraknya pengguna media sosial untuk sarana ceramah agama atau secara luas berdakwah. Sejauh manakah para pendakwah memahami jebakan komersialisme di dalamnya? Perkembangan teknologi dan transformasi digital
itu sudah diprediksi bahwa akan selalu berkembang. Bahkan 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yakhluqullahu ma la ta'lamun." Allah akan menciptakan hal-hal yang lain yang tidak kalian ketahui. Buktinya sekarang Allah menciptakan alat transportasi yang begitu maju. Kemudian juga Allah menciptakan teknologi transformasi digital, berbagai aplikasi telah diciptakan, itu telah diprediksi jauh-jauh hari. Jadi transformasi digital dan perkembangan teknologi itu sudah diprediksi dalam ajaran Islam akan berkembang dan terus berkembang. Ada dua pandangan bahwasannya kembali lagi di media sosial itu kan modenya mode one step flow model. Jadi mode satu arah, tapi itu perlu diperindah ya. Saya bukan untuk mengajar. Kalau di dunia media sosial bukan. Tapi saya juga belajar. Gak peduli mau sumbang mau pales, yang penting kita sama-sama belajar. Kalau misalkan saya sumbang, saya diingetin sama teman saya, "Eta nadana ulah ke situ." Ya, pesan-pesan kami adalah untuk para pori ya di mana kalian berada, perbaiki lagi bacaannya, jangan cari audiensnya, tetapi perbaiki bacaan untuk diri sendiri karena keikhlasan adalah untuk diri pribadi bukan untuk orang lain. Berterima kasih karena banyaknya dan maraknya di konten zaman sekarang ini yang penuh hiburan, tapi di sisi lain ada loh konten yang memang membaca ayat suci Al-Quran live streaming kayak gitu. Jadi si audiensnya itu ingat gitu akan agamanya mereka gitu, akan nilai-nilai agama Islam yang ada di konten di TikTok gitu.